Pak, Halo. ya, tadi, Pak, tadi gimana Ya, Pak supaya nggak looping-looping gitu, gimana ya Pak ya? oke. Apa yang kalau boleh sih, kira-kira apa yang sedang kamu alami sekarang? Iya, beberapa hari ini, 3 harian ini sih Pak, itu ya yang Bapak katakan tadi itu, oh ya ini apa hari ini kayak aku banget gitu deh, lagi kayak gini gitu. Hmm, Tapi memang benar sih yang kata Bapak bilang itu, lakukan hal yang mudah menyenangkan. Tapi memang di saat lagi low itu kan kayak lupa gitu loh Pak. Terus ya, akhirnya ke ya, depresi itu. Nah, ke depresi itu menyebabkan akhirnya tubuh kita itu kayak ngerasa kebingungan gitu loh Pak. Saya ini mau apa sih? Mau ini nggak dilakukan, mau ini nggak dilakukan, kayak kesana kesini kayak kayak bol gitu loh Pak. ya. Mm-mm. Oke. Hmm. Oke, yang muncul di saya N adalah yang mungkin kamu bisa pertimbangkan. Tolong sadari, eh, tidak ada manfaatnya untuk blaming yourself. Berhenti untuk melihat ini adalah sebuah kesalahan. Jadi berhenti juga kamu membandingkan perjalanan kesadaran kamu dengan orang-orang yang menurut kamu juga juga belajar kesadaran dan kamu bilang gila ya, yang lainnya enak banget belajar kesadaran, tapi kok aku masih seperti ini. Jadi proses kesadaran kita itu ada di jalannya masing-masing. Dan pesan saya kepada ini dan teman-teman, tolong acknowledge sudah sejauh mana perbedaan dirimu yang dulu, diri kita yang dulu dengan diri kita yang sekarang. Mungkin masih bergerak dari depresi dan panik, tapi cengkramannya itu mungkin sudah berkurang. Kalau dulu 100%, sekarang udah 70, enggak sih? Yang aku percaya kamu udah 30% malah. Malah malah lebih apa ya, durasi durasi nggak enaknya itu lebih cepat dibandingkan kamu yang dulu. Dan ini yang paling penting adalah di acknowledge karena ini berfungsi dari uh, feminim energi. Jadi karena kebanyakan orang itu ketika dia lupa perubahannya sudah sejauh mana, dia akan selalu merasa dirinya kurang dan kembali ke titik nol. Padahal enggak. Kamu udah jauh meninggalkan dirimu yang dulu. Jadi yang pertama adalah acknowledge stresku atau rasa tidak nyamanku itu tidak sekencang dulu sensasinya. Dan yang kedua adalah, oke, oke, eh, Dokter John DiMartini mengatakan penderitaan itu hanya akan terjadi saat kita tidak bisa melihat keseimbangan dari sebuah kondisi. Maksudnya apa? Sudahkah Annie bertanya, apa yang benar dari kondisi aku sedang mengalami ini? Apa sih yang belum aku sadari di sini? Nah, ini juga masuk ke kategori feminim energi. Sampai Annie menginginkan kondisi yang sedang kamu alami, perubahan ini tidak akan terjadi. Karena kebanyakan orang ingin berubah. Aku nggak punya uang. Aku pengen punya uang karena aku takut nggak punya uang. Artinya fokusnya masih di takut nggak punya uang. Bukan karena ingin berkarya, mengekspresikan potensi. Karena uang, kalau kita masuk ke uang, uang kan penuh dengan rasa penderitaan ya. Saya tidak menyarankan kita fokus ke uang, tapi ke keberlimpahan. Nah, kembali ke cerita ini tadi, em, apa yang belum kamu inginkan dari kondisi ini, ketika kamu sudah menginginkannya, perubahan akan berfungsi dari pilihan, bukan keharusan. Aku nggak mau kondisi seperti ini, artinya aku harus meditasi, aku harus apapun itu. Dan ketika kamu bergerak dari keharusan, kamu akan kembali lagi setelah membuka mata meditasimu, monster itu masih ada di depan kamu. Apa yang muncul di sini, An? Iya sih. Eh, Kak, ini saya tuh ini Pak, kemarin tuh gini sih. Saya kan pernah mengalami ini nih. Saya mesti apa ya gitu kan Pak. Terus sudah sih saya tuh sudah tanyakan yang itu apa yang benar di kondisi ini. Kok saya Ya, melihat orang itu rasanya kayak kok saya ini penuh dengan melihat teman saya yang bukan yang di kesadaran sih Pak, maksudnya yang lain di sekeliling saya lah semuanya itu kok saya nggak seperti dia sih, kok saya nggak seperti dia, kok saya kayak gitu kan. Habis gitu coba ya, Pak ini kamu diem dulu, diem Wis, pokoknya kamu diem kayak gitu Pak. ya, Wis ya, diem, mau kamu mau apa, kamu minum, kamu makan banyak, wis makan, no. Kamu mau minum, minum manis-manis, minum aja, wis nggak usah takut mau gula tinggi, mau kolesterol, wis pokoknya kamu sakarmu bilang gitu Pak. ya, Tapi diem ya. gitu, tapi kamu diem wis. Tapi terus ada saat dimana saya nggak pengen ngomong, tapi jadi kok malah ngomong banyak gitu Pak. Oke, oke, oke. Ya, yang agak agak menguasai energinya adalah di sini lebih kepada kita berbeda dengan orang lain.
Jadi yang perlu Eni dan teman-teman sadari bahwa buang-buang waktu untuk membuat orang mengerti kita. Jadi karena kita berbeda ya cara berfungsi di kehidupan ini, kita selalu melihat dari kalau ada yang mudah ngapain yang susah. Jadi ada sebuah kesadaran yang saya dapatkan tadi ketika saya ngobrol dengan teman saya. Dia mengatakan, saya tuh susah banget untuk minta tolong. Tapi yang saya perceive energetically bukan dia susah minta tolong, tapi dia tapi energinya dia takut ditolak. Ketika dia minta tolong ditolak sama orang, itu yang dia takutkan. Jadi bukan takut minta tolongnya gitu. Nah, oleh karena itu yang perlu kita sadari adalah di sini apa yang sebenarnya Eni belum bersedia menjadi. Apa yang Eni sedang tolak dari kondisi ini yang membuat kenapa Anda ingin diterima sama orang lain? Kenapa Anda ingin diakui atau diterima oleh orang lain? Jadi ini sangat-sangat alami untuk dialami oleh orang-orang unik seperti kita yang sedang asik belajar kesadaran. Kita menyadari bahwa gila ya, realita ini sangat-sangat menakutkan loh. Coba Anda lihat rata-rata perkumpulan orang-orang yang ada di luar sana, bukan kita yang ada di sini, dan sekali lagi kita tidak merasa lebih baik dibandingkan orang lain ya. Dan ini yang membuat saya gila ya, gue tuh gila banget mau diterima oleh orang lain. Padahal ketika saya lihat orang-orang ngumpul ke sebuah lingkungan, itu biasanya mereka sedang membandingkan siapa yang paling sial di kehidupan mereka. Yang paling sial itu ya itulah yang paling keren. Dan kita yang sudah berkesadaran, why? Kenapa ingin diterima oleh grup-grup seperti itu? Jadi kalau kita ditolak oleh grup atau kita tidak disukai oleh orang lain, ya karena cara pandang kita berbeda. Bukan artinya kita separasi dengan mereka ya, tapi kita menyadari, oh kalau aku ngumpul di perkumpulan yang isinya adalah sifat energinya adalah pooling energi dan kemudian bergerak dari vampir energi, itu akan membuat waktuku habis, nggak ada waktu untuk berkarya. Lebih banyak mengasihani diriku. Oleh karena itu, kenapa nggak aku berdiam diri dengan kesendirianku, dan ketika nanti aku sudah menyukai kesendirianku, vibrasiku tinggi, dan aku akan menarik orang-orang yang secara vibrasi setara untuk ngumpul bareng, dan pembicaranya bukan tolong bahagiakan aku, melainkan apa nih yang kita bisa create and generate bareng. Jadi ciri-ciri relationship yang bergerak dari relationship adalah isinya tolong bahagiakan aku ya. Tugas kamu karena menjadi pasanganku, tugas kamu karena temanku adalah membahagiakan diriku. Tapi dan itu bukan realita kita, dan itu kenapa cara pandang kita dan teman-teman yang ada di sini kita berbeda dengan orang, karena kita tidak lagi ingin meminta kebahagiaan dari orang lain, karena kita menyadari sumber kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jadi di sini yang saya perceive daripada kita ingin menjelaskan siapa diri kita kepada orang lain, satu-satunya yang perlu kamu mengerti adalah dirimu sendiri terhadap dirimu. Apa yang muncul di sini? Ya sih Pak, bener sih Pak. Jadi memang kalau melihat itu saya kok nggak bisa masuk di grup mereka itu sih. Jadi kayak saya tuh merasa kayak jadi asing gitu loh Pak Ya. dengan mereka itu. Annie yang dulu sudah nggak relate lagi dengan Annie yang dulu sudah nggak bisa lagi ditemukan oleh mereka. Oh, oke. Okay. Halo Annie, apakah kamu sedang tidak enak untuk meninggalkan mereka? Bukan sedang tidak enak meninggalkan mereka sih Pak. Mungkin ada, cuman kalau mereka ini kayak gimana ya Pak ya rasanya itu. Annie yang dulu itu udah nggak ada. Annie yang mereka suka itu udah nggak ada. Karena kamu sudah naik ke level. Jadi consciousness adalah level kesadaran. Awareness adalah kesadaran, consciousness adalah level kesadaran. Jadi Annie di level kesadaran 1 yang dulu mungkin saya mohon maaf kalau salah ya, masih suka
cerita-cerita ke orang mengenai problem dirimu, dan kamu menemukan sebuah lingkungan, dan akhirnya lingkungan itu ngumpul isinya berbicara mengenai problem. Namun lama-kelamaan kamu capek energinya, akhirnya kamu menyadari kayaknya daripada cerita kepada orang lain, lebih baik aku duduk sendiri deh. Communion with universe. Akhirnya kamu naik ke level 2, naik ke level 3, naik ke level 4. Nah, teman-temanmu yang di grup itu kebetulan masih asik berbicara sebagai korban di kehidupan mereka, akhirnya kamu dan mereka nggak match lagi gitu. Nah ini kalau kita masih bergerak dari healer, kebanyakan masih sayang dengan lingkungan dan ingin menolong lingkungan tersebut. Tapi tolong disadari, tidak semua seperti kita 26 orang yang hadir malam ini ya. Masih banyak yang merasa dirinya berharga ketika jadi korban. Jadi tolong jangan buang-buang waktu untuk menolong mereka, tapi menginspirasi. Nah di sini apa yang muncul atau teman-teman? Iya, tapi kadang gini Pak, kok mereka kayak mesti lebih ini ya, oke ya daripada ada perasaan kayak gitu Pak. Oh iya. Kita para healer itu cenderungnya selalu melihat yang kurang di dalam diri kita. Sedangkan orang-orang yang tidak menggunakan kesadaran itu selalu menggunakan kamu yang salah, aku yang paling benar. Sedangkan kita biasanya aku tuh yang salah loh dan kamu yang paling benar. Jadi sampai Annie menyadari bahwa pertama, jadi ini mungkin buat Annie ya. Tadi saya baru dengar sebuah video yang cocok dengan pendekatan non-duality yang juga saya lagi gunakan, yaitu sebelum kita suka dengan suksesnya orang, kenapa kita nggak sukses? Karena kita suka nggak suka. Karena kita sukanya nggak suka dengan sukses orang. Nah, non-duality mengatakan, sebelum kita senang dengan suksesnya orang, gimana sih? Ya itulah. Jadi, kenapa kita agak susah untuk sukses? Karena kita nggak suka dengan suksesnya orang. Sebenarnya, dari sisi non-duality, suksesnya orang itu hanya men-trigger hal-hal dalam diri kita, emosi dalam diri kita yang masih terpenjara. Jadi misalnya Anda sudah belajar kesadaran gitu ya, terus Anda masih sebel lihat suksesnya orang, itu sebenarnya dia sedang memfasilitasi sensasi dalam diri Anda yang ikut senang akan sukses orang. Enak ya, aku senang deh dengan suksesnya orang tersebut. Setiap sensasi yang muncul di dalam diri kita ketika kita tidak senang dengan suksesnya orang, tolong diakui keberadaannya. Karena ini sangat berperan untuk menarik keberlimpahan di kehidupan Anda. Tapi ketika Anda, aku orang yang berkesadaran, nggak boleh nggak suka dengan suksesnya orang, yang terjadi adalah Anda akan semakin nggak suka dengan suksesnya orang. Tapi ketika Anda menyadari, aku berkesadaran, artinya aku adalah orang yang suka dengan suksesnya orang dan juga nggak suka dengan suksesnya orang, dan Anda akui kedua sisi itu keberadaannya, Anda akan jadi whole. Dan vibrasi Anda cenderung tinggi dan Anda akan menarik keberlimpahan juga di kehidupan Anda. Nah, ini apa yang muncul, Anne? Oke, sip Pak. Kasih Pak. Sabi-sabi. Bagus pertanyaannya. Bagus. Thank you. Oke, ada lagi? Apa yang ingin di-shifting energinya? Silahkan. Halo, Rosita. Pak, sorry Pak, tadi kan ya, Ibu Eni kan bahas tentang looping. Ya, bukan Ibu, Tante. Oh, Tante, oh maafkan saya. Tante Eni. Ya, nggak gini Pak, boleh nanya nggak Pak? Ini looping atau bukan Pak? Kan jadi, saya dulu kan asalnya kan dari keluarga yang toksik ya. Maksudnya, saya jadi, maksud saya dulu kakak-kakak saya itu toksik. Yeah. Jadi aku ini toksiknya tuh bukannya saya merasa dijadi korban, enggak. Jadi emang udah dikonfirm sama si karakter saya gitu loh. Okay. Mereka tuh toksik gitu loh. Sampai ke tante-tante saya juga. Nah, abis itu akhirnya karena jadi udah saya tuh semakin dirugikan sama mereka dan semakin dianiaya sama mereka. Lalu ya udah akhirnya saya memutuskan keluar dari keluarga. You know what Pak? Kemanapun saya pindah, 8 kali saya pindah, 8 di setiap lingkungan yang baru, saya pasti ketemu karakter-karakter yang persis sama kayak keluarga saya. Itu looping bukan Pak? Itu looping. Yes. Oke. Jadi ada klien saya yang ingin pindah ke sebuah perusahaan, tapi dia sedang tidak dengan bos dan teman-temannya. Yang terjadi adalah ketika
dia pindah ke perusahaan yang baru, dia ketemu dengan karakter yang sama. Apa yang sedang terjadi? Yaitu tadi, karena dia sedang berfungsi, aku tidak mau kondisi ini, artinya aku ingin berubah karena aku tidak suka dengan kondisi ini. Yang terjadi adalah vibrasi yang dia pancarkan adalah low vibration. Dari sisi energi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Jadi inilah bisa dikategorikan looping yang terjadi di kehidupan kita. Oleh karena itu, Rosita, kalau misalnya kamu merasa capek dengan ketemu dengan karakter-karakter ini, pendekatan dari kesadaran adalah, sudahkah kamu mencintai seutuhnya orang-orang toksik yang berada di kehidupanmu? Ya, Pak. Ya, oke. Itu bagus deh. Sebentar. Ya, oke. Jadi sebenarnya Pak, lagi pas saya ketemu apa sih, ketemu channelnya Bapak yang minggu lalu tuh. Jadi kan itu sambungannya minggu lalu buat saya ya. Itu sebenarnya kan saya kan lagi tengah-tengah, saya pakai Sedona Method nih ya. Ya. Jadi itu saya bagus. lagi Ya. Jadi maksud saya tuh lagi berusaha, ya udah deh, oke. Maksud saya ya oke deh, nyokap gue udah meninggal, tapi ya kakak-kakak gue udah nggak tahu di mana. Apa ya, maksudnya ya kita kan udah no contact at all gitu ya. Ya udah, gue berusaha untuk clean up gitu ya, tapi how ya gue mencintai manusia toksik kayak gitu, jadi apa ya, kayak salah gitu. Asu tengah-tengah lagi saya clean up gitu, you know what Pak, teman kantor saya malah jadi toksik gitu. Saya jadi kayaknya gue ada yang salah nih, kayaknya apa ya. Jadi maksud saya gini Pak, saya masih waktu dulu kayaknya teman kantor saya emang sih kagak perfect, tapi I mean gak sampai kayak begini gitu loh. Misalnya yang terakhir, makanya apa yang minggu lalu sampai gue pengen mati ya. Gue capek jujur ya. Maksudnya ngerti nggak Pak? Kok jadi kayaknya ada yang salah di sini. Cuma saya nggak tahu salahnya di mana gitu. Oke, ya thank you Pak. Oke. Sebenarnya Rosita, kalau kembali dari pendekatan Dr. John DeMartini tadi, kamu perlu melihat keseimbangan dari kondisi ini. Kamu kan sudah masuk ke sisi yang kiri kan, yaitu ini apa yang salah ya dari saya gitu, atau apa yang salah dari kondisi ini. Tolong seimbangkan supaya kamu nggak menderita. Yaitu apa? Apa sih yang benar dari kondisi ini? Apa yang benar dari kondisi yang belum saya lihat? Maksudnya apa Pak? Maksud saya jadi gini Pak. Waktu itu saya kan lagi tengah-tengah clean up. Terus saya gue salah apa nih dengan clean up gue? Emang sih belum clean up-nya belum perfect, clean up itu belum selesai, karena kan harus clean up kan sampai jawabannya iya semua kan. Kalau di Sedona Method kan mesti iya semua jawaban. Nah, jawaban saya jujur ya belum. Iya semua belum. Jadi lagi tengah-tengah begitu. Loh, kok kenapa teman kantor gue jadi amit jadi udah levelnya tuh fitnah gitu loh. Jadi kenapa sampai saya udah sumpek banget minggu lalu gitu ya. Mainnya fitnah gitu, dan itu kan udah sama, jadi mirip banget kayak keluarga saya kayak gitu. Kok kenapa jadi keseret ke kantor gue jadinya gitu loh Pak. Kalau tidak ada kejadian yang kamu alami, dan kalau dari kesadaran kita tidak melihat ada kejadian yang sedang aku alami, melainkan aku yang menciptakan ini. Nah, untuk merubahnya adalah rubah dulu apa yang di dalam, tapi dengan catatan tanpa melihat ada yang salah dengan kondisi ini. Melainkan, apa sih kontribusi dari kehadiran yang orang yang sedang memfitnahku ini yang belum aku sadari? Kalau aku boleh tahu, apa yang sedang kamu hakimi terhadap teman yang sedang memfitnahmu ini? Apa yang sedang kamu hakimi ke dia? Sok tahu kah? Sok pinter kah? Sok mencium bos kah? Atau apa gitu? Apa ada ngejilat bos. Ya, dia penjilat. Dia penjilat banget. Ini untuk semuanya, tidak hanya buat Rosita ya. Orang-orang yang seperti itu sedang memfasilitasi kita untuk bisa seperti itu juga. Maksudnya apa? Sampai kamu, jadi gini, kita tidak akan tertrigger dan tidak akan suka dengan orang secara sembarangan. Saya dulu punya masalah dengan teman di kampus saya yang dia suka banget dengan entengnya mengungkapkan pendapat dia di depan forum. Itu kalau ada dia di kelas saya sebel banget. Sampai saya nanya ke dalam diri saya, apa sih sebenarnya kontribusi dia hadir di kehidupan saya? Kalau ada dia, saya selalu tertrigger. Oh, ternyata saya punya potensi untuk berbicara di depan umum. Saya sedang menghakimi dia, kamu sok tahu gitu. Padahal dia sedang membebaskan
penjara yang saya punya terhadap diri saya. Karena saya dari kecil diminta untuk jadi orang diem aja, nggak usah banyak ngomong, biasa aja. Padahal saya juga punya potensi untuk ngomong. Nah, orang yang menyebalkan ini sebenarnya sedang memfasilitasi saya. Nah, kembali lagi ke cerita Rosita tadi, apa yang sedang orang ini fasilitasi terhadap dirimu yang belum kamu sadari? Apakah kamu diminta untuk lebih elegan berbicara dengan bosmu? Apakah kamu diminta untuk lebih fleksibel? Yang muncul di saya ini, apa yang muncul, Rosita? Saya rasa usah fleksibel, Pak. Saya orangnya kayak hitam putih, orangnya kan hitam putih orangnya. Ya. Dan ini yang Rosita perlu sadari ya. Salah satu berkah dari pandemi menurut saya adalah menyadari yang permanen di kehidupan adalah perubahan itu sendiri. Saya tidak bilang hitam putih itu salah ya. Tapi kalau hitam putih ini membuat kamu tidak bisa berkarya lebih lanjut, tolong bergerak dari kesadaran. Karena hitam putih masih separasi energi. Tapi kalau berkesadaran, you will find what works for you. Oh, yang untuk meningkatkan karirku, si bosku perlu dijilat dari kaki bawah sampai ujung kepala. Ya udah lakukan itu. Find what works for you. Karena ketika nanti kamu di level yang sudah tinggi dari sebelumnya, kamu akan lebih mudah untuk membicarakan apapun yang sedang kamu inginkan. Misalnya kamu ingin mengajarkan kesadaran atau Sedona Method gitu ya. Mungkin di posisi sekarang, itu mungkin agak susah membicarakan itu di kantor gitu. Tapi ketika nanti perlahan tapi pasti kamu udah deket dengan bos dan sebagainya, kamu akan menyebarkan ilmu ini lebih enak gitu di kantor. Apa yang muncul? Yang muncul di saya akhirnya balik lagi ke basicnya non-duality. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yes. Dan tolong berhenti, dari tadi yang aku percaya kamu sedang memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap Rosita. Oh sorry ini. Kalau kita kembali lagi dengan apa yang kamu katakan tadi, apa gue mati aja ya? Sorry kalau itu ya. Tadi muncul kata-kata itu. Minggu lalu, Pak. Itu minggu lalu. Oke. Jadi kalau gini aku mati aja. Nah sebenarnya ini adalah ini agak ekstrim ya. Tapi ini adalah kabar bagus untuk semuanya. Kalau sampai Anda muncul statement dalam diri Anda yang mengatakan apa gue mati aja ya. Sebenarnya yang ingin kita matikan adalah label yang kita punya terhadap diri kita sendiri. Mengenai Rosita, nama saya Rosita, pekerjaan saya ini, saya lahir di sini, saya adalah anak dari Bapak A dan Ibu B, yang merupakan itu label, yang akhirnya selalu bergerak dari your critical mind. Critical mind, when we function for critical mind, we always blame ourselves. Saat kita mematikan diri kita akan kembali menjadi infinite being. Nah, critical mind kita nggak suka saat kita membunuh label kita untuk kembali menjadi infinite being. Itu kenapa ketika sesi meditasi banyak yang bilang ke saya, kenapa Pak ya kalau sesi meditasi selalu muncul gambaran-gambaran yang menyeramkan? Ya itu karena kerjaan critical mind. Karena saat kita meditasi kita akan berfungsi dari infinite being. Nah otak nggak suka, akhirnya diciptakanlah hal-hal seperti itu sehingga labelnya masih kuat. Jadi sebenarnya kalau sudah sampai ke apa gue mati aja ya, itu adalah kabar bagus. Sebenarnya yang kita pingin matikan adalah label Rosita, label Rahmat, yang mana berfungsinya dari critical mind. Dan ketika berfungsi dari critical mind selalu melihat yang salah dari kehidupan ini. Tapi kalau dari infinite being, teman-teman gue menyebalkan. Bos gue juga menyebalkan. Apa sih sebenarnya yang sedang mereka fasilitasi diri gue yang belum aku sadari? Karena Mahatma Gandhi mengatakan berhenti berbicara kedamaian, tapi dalam diri Anda masih peperangan. Jadi kalau dan kondisi di luar adalah cerminan di dalam. Bukan artinya sekali lagi ada yang salah dengan Anda, enggak. Tapi kok bos gue menyebalkan ya? Apa nih yang sedang aku pilih atau state emosi apa yang sedang aku pilih sekarang sehingga proyeksi dari diriku yang keluar adalah teman-teman yang toksik. Apakah kita lagi diingatkan untuk semakin dekat dengan diri kita sendiri? Pagi hari kita gratitude journal, jalan pagi keliling apartemen sebelum berangkat ke kantor. Yang mana ketika hari ini bos menyebalkan pun kita akan bisa melihat dari sisi, apa yang benar ya dari sisi bos gue menyebalkan hari ini? Dan sebagainya. Yang muncul. Rosita. Udah oneness aja sih. Saya udah ada kayaknya udah nyatu semua sih Pak. Udah nyatu semua, udah ada. Ya. Paling yang ketisa bos saya PR saya aja sih. Oke, mengenai bos ini perempuan. Bos perempuan lagi, perempuan, bos. Bosnya perempuan. Pak, sebenarnya jujur ya Pak ya,
akhirnya kan minggu lalu kan ya Bapak inget, saya masih ingat PR saya minggu lalu yang apa Ya, sih, ya, berhenti menganggap diri penting. ya, Ya, ya udah, oke. Saya akhirnya kemarin udah bisa ngomong sama bos saya. Saya ya, akhirnya baru bisa ngeliat lagi gitu. ya, Udah bos gue oke, baik gitu. Udah bos gue ya, baik. ya, Ya ya, akhirnya lagi pas udah akhirnya bisa ngomong sama bos saya akhirnya baru bisa ngeliat bos sebenarnya akar saya kesel sama bos saya tuh ya itu teman kantor saya itu karena udah main fitnah gitu, dan saya ya, nggak terimanya waktu itu fitnahnya, kok bos saya kok terima fitnahnya gitu loh. Maksudnya ya, lu tanya gue dulu sebenarnya nggak gitu kejadiannya, lu ya. nanya dulu kenapa kayak gitu lah Pak ya, kalau lebih udah lewat lah. Oke. Dan ya yang Rosita perlu sadari, orang-orang yang selalu recheck and recheck, orang-orang yang tidak menyalahkan dan ngecek dulu based on data itu adalah kita. Jadi berhenti berharap keadilan di kehidupan ini. Karena hidup ini nggak adil kok. Ini yang perlu kita sadari. Ini bukan artinya kita sedang bergerak dari pesimisme. Emang ada aliran, bukan itu ya. Tapi lebih kepada ya orang-orang adalah seperti itu. Nah, ketika kita menyadari orang-orang yang adil dan check and recheck, tidak pernah ngomongin orang lain di luar dan selalu itu adalah kita yang ada di sini. Nah, ketika kita nggak pernah berharap orang lain akan melakukan itu, ketika bos kamu melakukan sesuatu yang kamu anggap nggak adil, kamu akan lebih rileks. Oh, hari ini bos sedang memilih untuk nggak adil ya. Dia lebih percaya dia tanpa tanya dari gua ya. Oke, that's okay. Let's play this. Let's play. Karena orang-orang infinite being tuh akan enak kok bermain energinya. Oh, dia lagi main ini, gue mainin juga nih energi gitu misalnya. Jadi enaknya kita adalah seperti itu karena everything has energy kan kata Albert Einstein. So Ya, kenapa sih nggak kita kembali aja gitu jadi energi kita. Oh, ini orang lagi jualan ini ya. Oke deh, gue mainin deh gitu. Jadi asiknya di situ. Kalau kita selalu bergerak dari antusias dan infinite being. oh Pak, jadi balik lagi Pak ya. Jadi kalau non-duality berpikirnya seperti itu ya Pak ya. Karena Ya, saya sebelum-sebelumnya, jadi buat jujur saya baru ketemu non-duality ini baru-baru ini sih. yes, Sebelum-sebelumnya saya duality. ya, Sebelum-sebelumnya saya backgroundnya ya, duality. ya, Oke, ya udah saya udah tahu lah PR saya deh. ya, Banyak tuh saya catetin. siap, Oke, siap. itu dah. Oke, thank you banget Pak. Ya buat yang lain juga deh. Ya, Thank you Pak. thank you Rosita. Keren. Oke, ada lagi yang pengen di-shifting energinya, silahkan. Apa yang muncul? Halo Pak, Halo. mengomentari yang Kak Rosita tadi, Ya, juga jadi kayak ngerasa kayak apa ya, kemanapun kita pergi tuh kalau luka-luka dari orang tua kita nggak diberesin ya kita tetap akan ketemu lagi gitu ya Pak. yep. Bukan dari ini adalah sebuah kesalahan, bukan ini adalah sebuah karma yang sedang semesta apa namanya tekankan kepada diriku, bukan dari situ, tapi lebih kepada karena ada beberapa klien saya yang menjadikan kondisi luka ini sebagai salah satu sumber pemasukan mereka, yaitu mereka buat buku, mereka buat musik dengan pengalaman itu. Jadi it's not something that you have to avoid ya, tapi tanya apa kontribusinya, apa yang belum aku. Jadi ada pendekatan feminim energi yang selalu saya minta kepada teman-teman. Sorry, bukan feminim. Yang feminim dulu yang ingin saya tekan. Ini feminim dan maskulin nggak ada hubungannya dengan gender ya, tapi dengan sisi energi kita. Yang feminim sebelah kiri, maskulin sebelah kanan, yaitu can I be okay with this? Dengan apapun yang sedang terjadi. Can I be okay with this? Itu dulu. Receiving dulu. Setelah itu, nanti kita akan lebih enak untuk mengubahnya. Jadi, apa yang Kiki sadari di sini, yang Kiki belum terima, ketika Kiki bersedia menerima apapun yang sedang, apapun yang sedang kamu alami, karena ini adalah karmanya. Ini adalah kontrak jiwanya udah seperti ini, kira-kira keputusan apa yang Kiki mau ambil? Belum bisa ngambil keputusan sih Pak. Rasa itu masih, kemarahan ke orang tua tuh masih besar banget. Padahal aku udah pisah sama mereka 10 tahun gitu, tapi kita jarang interaksi juga gitu. Tapi sekali ketemu, langsung meledak gitu. Aku pikir udah, aku bisa. Ternyata nggak segampang itu, layarnya banyak banget ya Pak. Ya, yang pertama perlu Kiki terima adalah oke, yang muncul di aku karena Kiki beranggapan sebagai anak nggak boleh marah sama orang tuanya.
Your emotion is valid ya. Your emotion is valid. Tolong hargai emosi itu. Jadi gini, self love versi berkembang bersama adalah menerima semua sisi yang kamu anggap baik dan kamu anggap jelek. Misalnya kamu menganggap dirimu adalah anak yang baik, tapi juga tolong terima sisimu yang kamu anggap sebagai anak yang nggak baik, yaitu punya rasa marah terhadap orang tua. Karena emosi kamu tuh valid, tolong dihormati. Nah menariknya kenapa tangan gue gerak-gerak ya? Jadi ketika dihormati, ini kamu akan mempunyai action yang berbeda. Kalau sekarang karena kamu nggak menghormati sisi Kiki yang sedang marah sama orang tua, akhirnya actionnya cuma satu. Kalau ketemu sama orang tua ya marah-marah gitu. Tapi ketika Rahmat yang lagi sebel sama ibunya itu sedang muncul ya. Kan ada pepatah yang mengatakan nggak boleh marah sama ibu gitu ya, nanti jadi malin kundang gitu misalnya, dan seperti itu kan akhirnya kita menutup sisi itu, padahal emosi kita valid. Nah saat aku adalah anak yang sayang sama ibuku, namun juga aku adalah anak yang juga sedang marah sama ibuku, sensasi itu sedang muncul, terima kasih kamu sudah hadir, kamu bisa bersamaku selama yang aku mau, kamu menerima semua sisimu itu, sehingga kamu akan menjadi whole, kamu akan menjadi lengkap. Karena sekarang yang aku persif, kamu masih menerima satu sisi. Sedangkan sisi yang kamu anggap nggak baik dari dirimu, belum kamu terima. Nah kalau ini terus-terusan belum diterima, dia akan menguasai loh. Dia akan selalu menjadi, wah ada nyokap gua, ada bokap gua, ayo kita cari masalah yuk cari masalah, dan seperti Bener-bener banget Pak. gitu. Dan itu tuh bener-bener kebentuk di aku kerja yang kayak Kak Rosita tadi itu, juga ketemu orang seperti itu, di temen sama di pasangan tuh persis banget Bapak, dari mantan pertama sampai terakhir tuh, sampai aku waduh polanya selalu begitu ya Pak. Ya. Sampai kamu menemukan keseimbangan, dan oke, kalau kita sudah main di berkembang bersama, itu kita tidak lagi menggunakan kata-kata apa yang salah dari kondisi ini atau menyalahkan diri sendiri, karena menyalahkan diri sendiri itu nggak menghasilkan apa-apa kok, selain kondisi yang makin terpuruk. Karena there's nothing wrong with you, we just different aja gitu. Nggak ada yang salah dengan kita ya. Kita tuh hanya berbeda saja cara pandangnya. Itu kenapa berhenti menjelaskan siapa Anda ke orang lain. Nggak perlu, karena orang lain nggak akan ngerti cara pandang kita. Tapi itu tadi, berhenti menyalahkan diri kita sendiri. Oke, aku sedang mengambil keputusan konfrontasi dengan orang tua. Dan akhirnya aku akan menciptakan lingkungan yang sama, energinya, yang sebenarnya fungsinya cuma satu. Membuatku menerima mereka seutuhnya. Mencintai kehadiran mereka di kehidupanku seutuhnya, menginginkan kondisi yang sedang aku alami ini seutuhnya, tanpa ingin merubah dengan base energi, nggak suka dengan kondisi ini gitu. Apa yang muncul, Kiki? Oh ya, aku gede banget sih keinginan untuk merubah gitu. Ya. Mungkin jadi berat ya. Ya. Merubahnya, oke. Yang muncul di aku adalah itu tadi, merubahnya masih melihat ini adalah sebuah kondisi yang salah. Iya. Dan sebenarnya sudah ada perubahan sih, tapi belum kamu akui karena kamu sedang kamu sedang mengidolai siapa sih, atau kamu sedang ingin menjadi siapa sih? Ingin menjadi kakakmu yang dekat sama orang tua atau gimana? Pengen sama semua orang, ngeliat orang, pokoknya setiap yang deket sama orang tua tuh pengen gitu Pak, karena nggak pernah ngerasain sama sekali. Iya, karena kita beda aja ya, dan jalur kehidupanmu saat ini adalah dihadirkan dengan orang tua seperti itu. Dan apa yang sedang dimunculkan, atau apa yang benar dari kondisi ini, apa yang sedang orang tua dengan kemampuan mereka untuk mendidiknya dengan gaya seperti itu sedang memfasilitasi dirimu untuk menjadi apa? Apakah siklus abuse ini berhenti di kamu, sehingga ketika nanti dengan anak-anakmu cara parentingnya lebih berkesadaran gitu. Jadi oke, ini udah cukup belum ya kalau masuk ke sini? Oke. Ini dari cara pandang spiritual apapun itu ya. Tapi ini tolong, kalau ini terlalu berat tolong jangan dipercaya. This is my interesting point of view. Jadi apapun yang sedang Anda alami sekarang adalah akumulasi dari kehidupan kita yang sebelumnya. Jadi akhirnya Kiki hadir di sini dan tertarik dengan kesadaran
siklus abuse ini berhenti di kehidupan ini. In your next life, you are getting better. Karena sudah terputus. Karena kamu menyadari, oh, ternyata bokap gue seperti ini, nyokap gue seperti ini sedang memfasilitasi aku untuk lebih dekat dan percaya dengan diriku. Dan tidak pernah beranggapan bahwa orang yang mengatakan mereka adalah orang tua, itu akan lebih bijak dan lebih aware dalam mengambil keputusan. I don't know, kita mau masuk ke sini ya. Jadi Kiki kayak, oh ini nggak ada hubungannya dengan umur ya. Ini nggak ada hubungannya dengan, oke, sekarang udah jelas. Jadi kalau kita berkesadaran itu nggak ada namanya label. Orang tua dengan anak, itu agak susah kita berkomunikasi. Tapi ketika Kiki nanti sudah menyadari, aku bukan anaknya si Bapak A dan Ibu B, melainkan aku adalah infinite being, gaya berbicaramu akan setara nanti. Seperti namaste kan, namaste adalah my infinite being honoring your infinite being. Jadi kalau nanti ini adalah sebuah pragmatis ya, karena kesadarannya sudah kita dapatkan tadi. Nanti kalau ketemu bonyok atau ketemu ya siapapun itu yang kamu anggap enggak gitu energinya kok quote on quote toxic, ketika kamu bertemu dengan mereka, omongannya dalam diri namaste. My infinite being, bukan Kiki ya, tapi infinite, karena Kiki adalah label kan, label in this reality. Infinite being dengan label bernama Kiki, namaste, honoring your infinite being. Jadi kamu tidak berbicara dengan label ayah dan ibumu, melainkan kamu sedang berbicara dengan infinite being ayah dan ibumu. Coba nanti lihat perbedaannya seperti apa. Apakah kamu lebih kind, lebih antusias, dan menyadari kayaknya walaupun seperti anak kecil, seperti orang tua, tapi sebenarnya mereka juga punya luka dan seperti anak kecil aja yang pengen didengarkan, yang selalu memaksakan pendapatnya ke kita. Kalau ngomong keras-keras, ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Orang yang selalu ngomong keras-keras dan memaksakan pendapatnya ke kita itu seperti anak kecil yang sedang narik baju kita, tolong dengerin gue dong. Gue tuh gak pernah dengerin loh sama orang. Jadi sekarang tugas lu dengerin gue gitu. Gimana Ki? Apa yang muncul? Pas Pak Rahman, kalau ngomong sama orang tua tuh kayak infinite being, rasanya hangat sih di badan Mbak. Yes. Untuk punya. Yes. Ya. Seru. Thank you. Seru ya. Oke, ada lagi yang muncul. Silakan. Halo Pak. Halo Dira. Pak Rahmat mau tanya dong. Nggak tahu sih, Silakan. tadi biasa aja, tapi pas tadi ngedengerin ceritanya siapa, tiba-tiba ada heavy banget kan di dada, tapi sekarang udah biasa lagi sih. Ya. Jadi tadi sore tuh kan aku pergi, terus udah gitu, nggak tahu lah, pokoknya dari seminggu ini tuh happy banget, happy, sampai tinggal di apartemen yang biasanya rungsing, jadi biasa aja nih. Terus pas lagi happy banget, pas mau pulang, oh ya udah deh lewat satu kosan lagi gitu kan. Gitu, lewat satu kosan lagi dia dicek gitu. Nah, terus pas ke kosan itu survei, ketemu kan penjaganya. Terus tiba-tiba joy akunya hilang. Kok joy aku hilang kan? Tapi maksudnya nggak sampai drop low ya. Cuma maksudnya jadi kok hilang ya? Gitu. Terus akhirnya kan aku buru-buru pulang kan. Oh yaudah deh Mas, nanti kabarin deh kalau mobil bisa masuk gitu kan. Terus aku pulang. Nah, terus pas di jalan ya aku cek kan, aduh ini apaan ya gitu. Terus aku cek body aku lagi healing nggak, being aku lagi healing nggak. Terus aku stop kan, udah nggak usah healing siapa-siapa kecuali diri sendiri gitu. Nah, terus udah selesai kayak gitu aku keliling-keliling lagi kan. Pokoknya apapun, pokoknya maksudnya semua hal yang bikin aku terdampak sama hal-hal di luar diri, aku distrain-create gitu kan. Aku udah nggak ngecek-ngecek lagi deh, udah ribet gitu. Nah, terus tiba-tiba aku bukan baru menyadari ya, kayak penasaran ada apa ya, maksudnya di saat aku lagi super joy, kayak happy banget, expand banget, itu tuh kayak suka kegajluk gitu loh Pak. Yes. Suka kegajluk gitu, kayak tadi kan sebenarnya aku harusnya besok masuk, tapi belum dapat kosan. Aku udah pasrah. Ya udahlah, nanti coba aja naik KRL gitu ya, dari kan maksudnya dari timur ke barat kan jauh ya, jadi maunya nyari kosan. Maksudnya nggak urgent banget loh untuk aku tadi tuh mampir ke kosan itu dulu tuh kayak nggak urgent gitu loh, bisa besok lagi aja gitu. Oke. Ini bagus pertanyaan Dira, dan ini memfasilitasi banyak orang. Thank you pertanyaan. Jadi yang perlu kita sadari, bukan artinya kita yang berkesadaran itu kita akan mempan terhadap atau status kita akan selalu berada
di kondisi yang happy. Enggak, karena kita berkesadaran adalah say yes to everything. Kita menerima semuanya. Artinya, dan yang perlu kita sadari ketika Dira ngomong joy, mungkin teman-teman juga persif ya, ketika Dira ngomong joy itu sebenarnya Dira sedang menjadi infinite being. Dan ketika ketemu dengan Satpam, dia merasa contracted, itu bukan sebuah kondisi yang aku alami, melainkan aku yang menciptakan kondisi ini. Artinya apa? Likes attract likes. Jadi ketika kamu sedang menjadi infinite being yang joy dan ketemu orang lain, kemudian kamu contracted, ya kamu sedang memilih untuk menjadi Dira, bukan kembali menjadi infinite being. Dan lingkungan ini, orang-orang yang quote-unquote menyebalkan hadir di kehidupan kita, sebenarnya sedang memfasilitasi kita untuk, yuk, Dira, balik lagi, kembali menjadi infinite being. Dengan apa? Receiving terlebih dahulu. Dan Gary Douglas dari Access juga, sebelum clearing, pastikan menyadari dulu clearing yang digunakan. Ini untuk avoiding, aku nggak mau dengan kondisi ini, berarti aku harus clearing dulu. Karena menurut Gary, it not works. Saran Gary adalah receiving dulu. Menarik ya, ada kondisi ini yang menyebabkan aku kembali menjadi label diriku, yang tadinya joy, infinite being, sekarang ketemu dengan orang yang menyebalkan di depanku, dan aku kembali menjadi rahmat, yang label ini, apa nih kontribusinya? Untuk ingat lagi. Oke, terima kasih karena kamu sudah hadir di kehidupanku, aku akan kembali menjadi infinite being. Tapi perlu di-receive dulu, karena kesadaran itu bukan 100% kita akan selalu dalam kondisi yang nyaman, karena kalau masih memilah-milah ini salah dan benar, kita masih bergerak di duality, masih bergerak di separasi. Karena kita adalah orang-orang yang menerima semuanya. Semesta, hari ini kamu apa yang mau kamu berikan? Dikasih nikmat, let's go. Dikasih tantangan juga terima, gitu. Apa yang muncul Dira atau teman-teman? Jadi dan menariknya ya, kita yang berkesadaran ini akan semakin sensitif ke depannya. Jadi banyak orang memilih untuk tidak lagi meneruskan kesadaran, tidak lagi membesarkan space-nya karena mereka tidak nyaman. Salah satu kasus terjadi di yang saya fasilitasi adalah ketika dia belajar kesadaran dan space yang semakin besar, dia menyadari bahwa omongan-omongan dari keluarga itu sangat-sangat penghakiman ke dia. Dan akhirnya karena dia masih pingin bermain-main sama keluarganya, dia bilang, saya nggak pengen jadi orang yang sensitif lagi, Pak. Karena ketika saya sensitif, saya tahu penghakiman orang tua saya gila-gilaan. Tapi saya masih sayang sama mereka. Dan kayaknya saya nggak mau dulu deh, Pak, belajar kesadaran. Nggak apa, nanti kalau ada apa-apa, saya ada di sini ya buat kamu. Saya selalu bilang gitu. Karena nggak semuanya seperti kita yang yang berani menerima semua apapun yang sedang orang-orang berikan ke kita gitu. Karena semakin kita membesarkan space kita akan menyadar, ternyata selama ini gaya omongannya sih baik, tapi penghakimannya gila banget ya ke gue ya gitu. Dan nggak apa-apa juga, karena itu adalah haknya mereka. Halo? Apa yang muncul ya? Halo? Ya. Iya, Pak Rahmat. Tadi itu sebenarnya bukan nyebelin sih, cuma kayak satpamnya tuh kayak nggak ada gairah hidup, lemes banget. Joy aku hilang gitu kan. Terus maksudnya tadi tuh kan waktu yang pas di Jogja outing kantor kan, itu aku agak kesel ya. Keselnya tuh lebih ke diri sendiri. Kalau tadi tuh lebih kayak, ya udah nggak apa-apa kalau joy-nya hilang nanti dibikin aja. Jadi aku baru sadarnya tuh lebih ke arah, aku nggak buru-buru untuk balik joy lagi loh, tapi kayak lebih kayak diri sendiri. Kalau healing orang ya udah nggak apa-apa, sampai situ aja stop gitu kan. Nggak usah diterusin, nggak usah diapa-apain gitu. Nah, cuma yang aku penasaran tuh, kenapa suka kayak kesenggol gitu ya gitu. Masa kesenggol hal-hal yang menurut aku nggak penting, nggak perlu ada kan yang kayak gitu-gitu. Harusnya kan bisa joy terus. Nah, sayangnya Dira, karena kita yang berkesadaran tadi sudah saya ceritakan di depan, yaitu semakin besar space kita akan merangkum semua emosi yang ada. Semakin membesar, yang tadinya hanya sebesar ruangan apartemenmu, semakin kamu membesar space-nya, kamu akan menaruh semua emosi yang ada di keseluruhan apartemen itu. Kemudian keseluruhan kantormu dan sebagainya. Jadi, itu adalah keseruan menurut saya, malah bukan bikin panik ya. Ke-awarean kita akan state emosi orang yang kita include semua di kehidupan kita. Karena kesadaran, awareness adalah say yes to everything. Kita menerima semua apa yang semesta mau berikan kepada kita hari ini. The good, the bad, the ugly, the magic, the miracle kan. Kalau dari pendekatan akses kan. Jadi bukan kepada kok masih ada sensasi ini. Enggak, tapi lebih kepada muncul sensasi ini ya. Apa kontribusinya buat kehidupanku? Apa yang sedang, karena kejadian ini, kamu ketemu dengan satpam yang tidak bergairah ini, itu tidak kebetulan ya. Karena saya nggak percaya
tidak percaya lagi dengan nama kebetulan. Kamu sedang dipertemukan dengan orang seperti ini, apa kontribusinya buat dirimu? Dan sebagainya. Gitu. Apa yang muncul? Oke, ada lagi yang kira-kira muncul setelah Dira dan teman-teman tadi sebelumnya ngomong, apa yang kira-kira ruang yang saya bisa menjadi agar kondisi ini, energi ini, simpul energinya bisa kita luruskan kembali. Pak, maaf boleh nanya lagi nggak Pak? Silakan. Pak, kalau misalnya tadi kamu bilang kalau ada, jadi berkesadaran itu bukan berarti hidup kita mulus, tapi justru malah harusnya kita jadi lebih kita sebagai infinite being, kita siap dengan apapun yang kita temui. Yes, bukan bereaksi, tapi merespon. Ya. Berespons. Nah, jadi kalau misalnya dengan pertanyaan apa kontribusinya buat saya bisa mengerti Pak. Tapi kalau misalnya pertanyaannya pakai can I okay with this? Lalu kenapa? Nggak, saya bisa dijelasin nggak Pak yang pertanyaan yang can I okay with this itu? Lalu ini benar pertanyaannya mau mengarah kemana gitu? Ya, can I be okay with this itu lebih kepada aku nggak pingin lari. Misalnya ada si Rahmat yang marah gitu kan. Tapi karena saya adalah seorang fasilitator, saya merasa saya nggak boleh jadi orang yang marah. Yang terjadi adalah saya akan marah di kondisi yang kurang tepat. Entah itu lagi naik mobil, ada yang nyalip, saya akhirnya kejar-kejaran. Karena ego wants to be right. Kalau nggak di hold. Jadi ada sebuah pepatah India yang sangat saya suka. Ketika anak kecil di sebuah desa tidak diberikan kehangatan, ketika dia dewasa, dia akan membakar desa tersebut untuk mendapatkan kehangatan. Jadi emosi atau ego just want to be held. Jadi can I be okay with this? Jadi sensasi apapun yang sedang men-trigger Anda, tolong hadirkan, tolong peluk, tolong duduk dulu bersama dia. Jangan langsung meditasi. Rasa sensasi nggak enak nih, gue meditasi deh. Nggak bisa. Dan itu itu yang dinamakan spiritual bypass. Ini yang dialami oleh orang-orang yang saya rasa kok dia melakukan itu semua karena ingin menghindari emosi yang sedang dialami. Dan menurut saya itu nggak kind ya. Dan itu akan menjadi bom waktu. Profesor Gabor Mate yang saya minta teman-teman untuk baca bukunya, nonton YouTube-nya, dia berbicara mengenai trauma. Trauma itu sebenarnya sensasi yang hanya butuh divalidasi keberadaannya, tapi kalau tidak divalidasi, karena Gabor Mate itu baru mendapatkan kesadaran ketika dia berusia 50 tahun. Ketika dia istrinya pamit belanja, dia marah dengan istrinya, karena dia ingat di masa kecil dia ditinggalkan oleh orang tuanya karena orang tuanya dikejar oleh Nazi karena dia Yahudi. Dia dititipkan sama neneknya. Nah, ketika dia dititipkan sama neneknya, dia bilang gue ditinggalkan sama orang tua. Dan itu akhirnya tersulut waktu dia usia 50 tahun ketika istrinya mau pamit belanja. Jadi dia bilang kalau itu nggak dipeluk, itu akan meledak jadi bom waktu. Jadi asiknya saya nggak tahu usia kita berapa ya, tapi kita di usia sekarang itu mendapatkan sebuah kesadaran apapun sensasi emosi yang muncul itu tolong dipeluk, tolong diterima dengan tangan terbuka terlebih dahulu sebelum Anda menggunakan modalitas apapun. Karena start from your feminine energy which is receiving and then followed by your masculine energy action. Apa yang muncul di sini, Rosita? Apa yang muncul? Jadi saya lagi belajar untuk memeluk yang terjadi ke saya, hadir sepenuhnya. Saya lagi belajar itu karena dulu saya diajarinnya orang-orang di sekitar saya di gereja itu ngajarinnya pakai toxic positivity. Jadi saya akhirnya bisa melihat bahwa itulah biang kerok kenapa looping terjadi di hidup saya. Jadi saya baru tahu soal ini Februari tahun ini gitu. Jadi dengan sangat-sangat pelan-pelan gitu deh. Saya lagi belajar itu. Makasih. Pak, sorry Pak. Boleh nanya satu lagi nggak Pak? Sorry ya. Ya, nanti ditransfer ke BCA ya, saya kasih nomor rekeningnya. Aduh, boleh Pak. Boleh deh, nggak apa-apa. Nggak, jangan. Enggak Pak, soalnya kalau buat kayak
kakak-kakak saya lain saya masih bisa oke. Kalau kayak mama saya kan nggak pernah anggap saya anak. Apa yang harus saya bereskan dari urusan ini, Pak? Jadi dari apa sih? Dari saya lahir dia nggak pernah anggap saya anak, sampai dia meninggal dia nggak pernah anggap saya anak. Ya. Apa yang harus mesti saya bereskan dari ini gitu? Thank you deh, itu aja deh. Sorry, Pak. Banyak sorry. Oke. Jadi ini kejadian ini mengingatkan saya akan sebuah kejadian dialami oleh klien saya yang dia seneng nari ya. Seneng nari, dia usianya sekitar 45 lah. Kemudian saya tanya, apa kok yang saya persif energetically kamu suka nari? Iya, zaman dulu Pak, tapi ibu saya bilang nggak pantas lah sebagai seorang perempuan udah seusia segitu masih nari gitu. Apa perempuan untuk karena waktu kecil nari oke, tapi kok udah dewasa nggak pantas lah nari gitu. Oh, emang ibu masih ada? Enggak sih, udah meninggal. Nah, dari situ saya mendapatkan kesadaran bahwa bagaimana kita memaknai pesan tersebut. Bukan pesan tersebut, tapi bagaimana kita memaknai, dan dia terpenjara oleh cara pandang itu padahal ibunya sudah melanjutkan perjalanannya. Jadi pesan saya kepada dia, dan mungkin ini Rosita bisa pertimbangkan, adalah apa sih kontribusi dengan ibu tidak menganggap aku sebagai anaknya, dan yang saya persif kontribusinya adalah untuk menyadarkan Rosita, yaitu untuk namaste, your infinite being, say hello kepada infinite beingnya ibu. Bukan Rosita sebagai anak berhubungan dengan almarhum ibu sebagai seorang ibu. Karena kalau masih ibu dan anak, kondisinya nggak seimbang, Rosita dan ibu. Karena di realita ini, cara pandangnya adalah seperti itu. Dan itu adalah norma di kehidupan ini. Bukan ini saya bilang kepada Anda untuk tidak menghormati ibu Anda, ya, enggak. Tapi kalau cara pandang ibu dan anak masih membuat Anda terpenjara dan membuat Anda sakit hati dan sebagainya, tolong berfungsi dari infinite being ketemu dengan infinite being. Jadi kita akan mencintai ibu kita seutuhnya. Karena infinite being tuh asiknya di situ. Dia akan mencintai orang lain seutuhnya, bukan karena kan cinta di kehidupan ini kan controlling ya, kalau Anda persif ya. Saya juga baru menyadari cinta saya ke ibu saya itu adalah controlling. Saya hanya akan bahagia ketika ibu saya memvalidasi pencapaian saya, dapat beasiswa dan sebagainya, itu baru saya mencintai ibu saya. Tapi kalau ibu saya nggak memvalidasi keberhasilan saya nggak mencintai ibu saya. Itu controlling ternyata, bukan mencintai. Tapi ketika saya menyadari I'm infinite being, namaste, say hello, or honoring infinite being yang menggunakan label ibu saya tadi, apapun perilaku ibu saya ke saya akan tetap mencintai kok. Seutuhnya, tanpa ada embel-embel apapun. Jadi ini menariknya, untuk selalu kembali menjadi infinite being, karena kita akan mencintai semua orang. Apapun perilaku mereka ke kita. Bukan artinya kita jadi keset ya, tapi lebih kepada, kita tahu, misalnya bos yang menyebalkan ya, saat kita bergerak dari infinite being, kita tahu, ini sebenarnya bos menyebalkannya adalah ada luka seperti anak kecil yang sedang ingin mendapatkan penghormatan karena waktu kecil dia nggak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, dan dia butuh dihormati dan divalidasi dengan gaya dia marah-marah. Akhirnya Anda langsung validasi, Anda ajak bercanda, akhirnya dia akan berubah kondisi. Biasanya seperti itu. Base energinya adalah seperti itu. Ini akan Anda dapatkan kesadarannya kalau Anda kembali menjadi infinite being, bukan berfungsi dari label siapa diri Anda. Oke, ada lagi yang ini shifting, apa yang muncul? Malam, Pak. Halo. Malam. Sini, Ari. Apa? Silakan, Ari. Pak, mau tanya. Tadi kan Bapak bilang terusin sama Bu Eni apa Mbak Emi apa Mbak Eni itu yang Bapak bilang tante itu. Ya. Iya, kan katanya kita ngerasa kadang-kadang kok saya kurang nih dari yang lain gitu kan. Terus itu ternyata powerful banget ya Pak. Jadi kita berasanya nggak kayak, bagi saya, jadi kayak emang yang nggak kurang, tapi karena kita saking seneng banget introspeksi ya Pak, ngelihat ke dalam, ngelihat ke dalam,
Iya kayak emang ini apa ya? Heeh. Nah, gimana caranya ya Pak biar nggak blunder kayak jadi jatuhnya minder atau kayak ya emang kurang gitu. Maksudnya Ya, supaya ya. bisa pas ada itu terus kita mesti bagaimana gitu Pak. Gitu Pak. Em, Kembali ke pendekatan Rumi ya. Saya nggak tahu. Saya suka banget point of view dari Rumi ini. Tugas kita bukan mencari cinta keluar, melainkan mengurangi hal-hal dalam diri kita yang menghalangi kita untuk menerima cinta. Yang perlu kita kurangi apa? Yaitu point of view kita terhadap diri kita sendiri yang mencederai selama ini. Ada yang salah dengan kita nggak banget. Kemudian apa namanya? Emang siapa sih kita? Nah, point of view seperti karena we are masterpiece in progress. Jadi kita tuh udah lengkap seperti Michelangelo ketika membuat patung David kan. Ketika ditanya, kok kamu bisa bikin patung sekeren itu sih dari sebongkah batu? Ya karena aku mengurangi hal-hal yang bukan David. Jadi kan dipotongin kan, batu itu kan dipotongin, yang bukan Davidnya dipotongin, akhirnya terjadilah patung yang keren itu. Nah, tugas kita juga seperti itu. Introspeksi versi berkembang bersama adalah menyadari apa yang bukan kita. Apa Berarti yang kita benerin dapat. self-talk ya Pak? Benerin self-talk ya? Ya, enlightenment menurut Profesor Gabor Mate adalah perubahan self-talk. Dari self-blaming to self-appreciation atau self-love. Yes, you're right. Benerin self-talk sama mungkin label-labelan itu mulai dirontok-rontokin gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Siapa aku hari ini? Siapa aku hari ini? Kalau aku bukan Ari dan aku adalah infinite being, kita kira-kira keputusan apa yang mau aku ambil sekarang? Dan sebagainya. Kalau aku bukan ibu dari Ica dan aku adalah infinite being, kira-kira keputusan apa ya yang mau aku ambil sekarang? Dan sebagainya. Oke Pak, makasih Pak. Sami-sami. Kita dari usia 1 sampai 7 tahun adalah masa-masa menurut Dr. Bruce Lipton mudah banget menerima point of view. Itu kenapa kalau Anda punya anak, punya saudara, punya ponakan, hati-hati ngobrol di dekat mereka. Apapun itu yang ingin Anda obrolin, karena mereka akan mudah banget memasukkan informasi itu ke bawah sadar mereka. Dr. Bruce Lipton bilang, beri saya anak-anak berusia 1 sampai 7 tahun, yang mana saya akan mengubah kehidupan ini dengan anak-anak di usia itu. Karena dia menyadari mereka nanti besarnya itu tergantung di usia segitu mereka dicecoki dengan informasi seperti apa. Namun sayangnya, orang-orang dewasa, bukan Anda mungkin ya, itu dikelilingi di usia-usia seperti itu dengan point of view yang menakutkan mengenai uang. Uang dekat dengan setan. Nggak ada makan siang gratis. Harus bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Kemudian hobimu nggak akan menghasilkan apa-apa. Kamu harus melakukan hal yang kamu benci untuk berkembang. Dan sampai akhirnya informasi-informasi itu yang mereka dengar, entah itu langsung ke mereka atau mereka lagi dikelilingi dengan keluarga-keluarga seperti itu, akhirnya masuk ke bawah sadar mereka. Ketika dewasa mereka berfungsi layaknya dengan informasi yang mereka dapatkan waktu mereka berusia 1 sampai 7 tahun. Jadi please be aware dengan apapun yang keluar dari mulut Anda ketika dekat dengan anak-anak usia segitu gitu. Oke. Apa lagi yang pengen di shifting energinya, silakan. Apa yang Pak. Ayo Dinda. Udah. Enggak Ada apa-apa. yang ngomong? Enggak apa-apa. Mau nanggepin yang Kak Rosita tadi. Barangkali cerita ini bisa berkontribusi. Jadi saya kan ada satu klien yang ibunya itu meninggalnya bunuh diri dan meninggalkan hutang yang diklaim itu 10 miliar. Nice. Jadi sudah meninggalnya bunuh diri dan meninggalkan hutang 10 miliar yang ditanggung oleh seorang diri, oleh si anak ini gitu. Iya. Dan waktu saya fasilitasi itu muncul kesadaran yang keren banget dari anak ini gitu kan. Pertama kan story-nya kan adalah ibuku nggak sayang sama aku dan ninggalin utang lagi. Terus utangnya nggak sedikit gitu kan, sampai aku kehilangan banyak hal gitu. Tapi kemudian dari fasilitasi itu, karena kita tanya apa kontribusinya dan bagaimana kita bisa oke dengan situasi ini, kesadaran yang muncul tuh keren banget bahwa kok aku bikin story gitu
Halo, Pak Rahmat? Sorry. Oh, Wait. kirain. Wait. Oke. Apa gimana Din? Tadi sampai mana ceritanya? Oke, jadi saya punya satu klien ini tadi singkat kata kan ibunya meninggal bunuh diri dan meninggalkan hutang 10 miliar buat dia. Ya. Terus setelah saya fasilitasi, setelah kita fasilitasi ngobrol gitu, tiba-tiba muncul kesadaran yang keren banget di dia bahwa Ya. aku ngapain ya selama ini kok aku bikin story yang nggak enak sih soal ibuku. Yang aku Ya. ceritakan kemana-mana, yaitu ibuku ninggalin hutang, ibuku benci aku ya, Yes. pergi ninggalin Yes. utang, ibuku ini nggak Ya. sayang sama aku, ibuku ini nggak membahagiakan aku. Ya. Dan itu kan akan benar-benar terus terjadi dalam kehidupanku ini gitu. Aku nggak mau hidup seumur hidup tersiksa oleh story yang aku buat sendiri di kepalaku. Sedangkan kita tidak tahu dari point of view ibunya itu sebenarnya apa sih yang sedang terjadi saat itu. Karena ibunya kan punya perjalanan kesadaran sendiri ya Pak. Ya. Nah akhirnya kita menemukan point of view yang lebih kind buat dia bahwa oh ya, dengan semua kejadian ini, ibuku itu sedang menunjukkan ke aku bahwa jadi waktu dia ditinggal dan punya utang 10 miliar itu dia banyak banget dibantu oleh bos-bosnya, teman-temannya, dia merasa dicintai gitu loh Pak. Nah jadi dia kayak, oh wow, jadi dengan hal ini tuh ditunjukkan bahwa aku dicintai ya, aku ini didukung ya sama semesta dan aku mampu menyelesaikan ini semua dengan baik itu. Terus habis itu yang kedua, dia dapat story lagi bahwa oh ibuku itu melatih aku untuk menghormati perjalanan kesadarannya. Memang pilihannya adalah mengakhiri hidupnya dan itu sudah soul contract-nya dia dan aku tidak tahu tuh apa aja yang terjadi di past life-nya dia sampai dia ada soul contract iya gitu. Tapi kan nggak bisa kita hakimi bahwa kalau dia suicide artinya she doesn't love me kan gitu Pak maksudnya. Jadi story-story mungkin yang bisa berkontribusi buat Mbak Rosita barangkali. Jadi story tentang ibu bisa diubah gitu. Kan selama ini story-nya kan tentang ibu tidak mencintai saya gitu. Tapi ya seperti kata Pak Rahmat gitu, ada kebaikan-kebaikan apa di sini? Dari perginya ibu, dari cerita saya dan ibu tuh apa yang bisa saya terima? Oh ya mungkin dengan ibu yang seperti itu saya jadi kenal kesadaran, saya jadi kenal non-duality, saya bisa memaknai kesadaran ini lebih baik. Thank you ya ibu. Ya gitu ya. Jadi story-nya mungkin ya. Itu sih yang soalnya yang saya lihat dari si klien ini langsung akhirnya bertumbuhnya cepat banget setelah dia merubah story tentang kepergian ibunya yang meninggalkan dia dengan hutang dan bunuh diri. Jadi dia awalnya kan seolah-olah gila jahat banget sih ibu gua ya. Udah lo ninggalin gua, lo tinggalin hutang lagi segini banyak gitu kan. Terus itu awalnya dia merasa ibunya jahat sama dia. Itu yang ibunya. Terus kalau yang soal Mbak Kiki tadi yang Pak Rahmat fasilitasi saya masih ingat banget dan itu kejadian nyata di saya. Kan tadi Pak Rahmat fasilitasi Mbak Kiki yang tentang kamu mau jadi siapa? Terus Mbak Kiki jawabnya, aku kepingin Pak lihat orang-orang yang rukun sama orang tuanya itu ya Pak tadi. Terus Pak Rahmat dulu pernah fasilitasi kita dan ternyata saya pernah melakukan itu di kehidupan saya dan itu memang terjadi nyata. Jika kita ikut bahagia dengan apa yang dimiliki orang lain itu kita akan menerima hadiah yang sama tentang hal itu gitu. Jadi instead of pingin, jealous atau mau dengan kondisi orang lain yang lagi rukun sama orang tuanya, tapi kita kayak I'm happy for you gitu. Jadi waktu dulu saya juga kan gitu, waktu nggak punya jodoh itu loh Pak Rahmat, saya udah divorce, terus saya benci banget sama orang-orang yang menikah dan bahagia, tapi ternyata kebencian itu tidak membuahkan apa-apa, malah makin membuat hidup nggak enak. Akhirnya sosmed itu saya gunakan untuk hal tersebut. Jadi saya lihat semua orang yang menikah itu saya I'm happy for you ya. Awalnya latihan sih Pak, nggak ikhlas sih awalnya. I'm happy for you itu nggak ikhlas, tapi ya diterima juga sih, nggak ikhlas juga, belum terlalu ikhlas ya nggak apa-apa. Terus sampai benar-benar I'm happy for you ya. Terus saya like statusnya. Padahal nggak kenal nih Pak. Saya ikut bahagia sama pernikahan atau pertunangan atau relationship orang-orang yang saya lihat di sana. Dan sekitar 2 bulan kemudian saya ketemu sama suami gitu. Dan saya ikut mendapatkan relationship itu. Jadi mungkin kalau Mbak Kiki juga fasilitasinya bisa seperti yang Pak Rahmat katakan ya, ikut happy for others gitu.
dia akan terfasilitasi hal yang sama. Mungkin itu ya Pak ya. Keren Dinda. Yes. Karena kan karena orang yang dia lihat itu kan berarti lagi nunjukin possibilities ini mungkin loh terjadi. Ya. Gitu Kita ya, sedang Pak? bercermin. Ya, mirroring benar. Ya. Iya, ini terjadi di saya berarti terjadi di kamu pun bisa gitu. Dan energi yang mempercepat abundance itu bisa terjadi adalah ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain itu ya Pak Rahmat. Ya. Keren Itu Dinda. sih. Yes. Cuman sharing itu aja sih Pak Rahmat untuk nama. Ya. Thank you Bu, thank you. Iya sama-sama Mbak Rosita. Saya tante juga Mbak, bukan ibu. Apa? Tante juga nih. Nggak apa-apa. Sama kayak ini ya tante-tante. Yes. True. Thank you. Ya, mungkin ini cocok dengan apa yang Ari katakan tadi, self-talk-nya perlu dirubah. Sekali lagi bukan dari ada yang salah dengan self-talk saya, tapi karena self-talk kliennya Dinda tadi self-talk-nya adalah ibuku begini-begini, setiap cerita ke orang begitu-begitu, ceritanya sama, isinya seperti itu, ya semesta akan selalu membawakan yang sama kan. Tapi ketika dia mengganti self-talk-nya, apa yang benar ya, apa yang belum aku terima, apa sih kontribusi dari kejadian hutang yang diberikan oleh ibuku 10 miliar ini dan sebagainya, lingkungannya berubah, bosnya langsung membantu dan sebagainya. Jadi everything start from you ya. Ini nih. Oh, Pak, satu lagi Pak. Tolong dimulai. Ya, silakan. Anak tadi itu, saya tanya, terus uang kamu habis berapa? Tidak habis sama sekali, tidak bayar utang sama sekali Pak. Ya. Jadi dia terbebaskan dari hutang itu, sebagian dibayar kantor, sebagian dibayar bos, tapi dia memang mobil ibunya diambil, pokoknya apa yang ada di rumah itu diambil, tapi uangnya dia itu nggak berkurang sedikit pun. Jadi dia nggak harus banting tulang bertahun-tahun buat bayar 10 miliar itu nggak ada. Jadi ya seketika selesai aja gitu setelah dia ubah self-talk-nya itu. Keren ya Pak ya, kok bisa gitu sih, wow. Dan nanti kalau Dinda masih ketemu, minta dia untuk mempertimbangkan itu sebagai salah satu sumber pemasukan dia, entah untuk memfasilitasi orang-orang yang mengalami permasalahan yang sama, atau dia buat buku, buat podcast, buat YouTube. Karena saya nggak tahu, karena itu tadi ada sesuatu di situ yang dia bisa gali lebih dalam sih. Oh, betul ya Pak, apalagi permasalahan kayak perhutang-hutangan, perpinjol-pinjolan ini kan lagi sangat marak ya Pak. Karena tadi pagi pun saya kan dapat klien yang minta fasilitasi karena terlilit 19 pinjol karena tidak bisa say no ke anaknya. Jadi dikendalikan anaknya gitu. Jadi memang itu dibutuhkan sih Pak, energinya ya Pak. Terutama tadi cocok dengan apa yang kita bicarakan di depan, pembukaannya adalah orang itu bukan takut meminta tolong kepada orang lain, tapi orang itu takut ditolak ketika minta tolong. Bagaimana jika si anak ini bisa memfasilitasi orang lain untuk lebih berani meminta bantuan kepada orang lain, sehingga kondisinya tidak lagi bergerak dari kompetisi tapi collaboration ya. Ini yang saya suka dari sisi energi itu, mengingatkan kita selalu untuk yuk collaborate. Dan orang masih takut untuk meminta tolong karena mereka beranggapan diri mereka tidak layak untuk ditolong. Tolong atau tidak ditolong itu kan dimulai dari pernyataan kita dulu. Tolong aku yuk. Tolong yuk gitu. Aku mau dong difasilitasi. Ada nggak possibility lainnya dan seperti apa. Jadi saya nggak tahu kenapa masuk di situ, tapi coba dicek dulu apakah dia memfasilitasi orang banyak juga untuk asking help from other people. Start from curiosity, bukan karena banyak orang masih menggunakan minta tolong itu dari sisi aku butuh sesuatu. Tapi kalau dari sisi kesadaran, minta tolong only a choice atau keputusan dan lebih dari penasaran. Kalau aku bergerak dari receiving, helping from other people, apa yang akan bermunculan ya? Gitu. Beda energinya, aku butuh bantuan dari orang lain dan sebagainya gitu. Dan kerennya dia begitu bantuannya muncul mau menerima ya Pak? Ya. Ya itu kan maksudnya dia dibantu segitu banyak juga nggak, ya udah ya diterima gitu, nggak sungkan-sungkan kayak gimana. Ada yang mau bantu ya go ahead gitu, nggak apa-apa gitu. Keren sih. Keren tuh. Thank you Pak Rahmat. Sami-sami. Oke, ada lagi? Seru nih. Kita sampai jam 12 malam ini. Nggak ada yang. Besok gua ada meeting pagi. Ketinggalan Pak OnlyFans-nya ntar.
Kalau sampai jam 12 loh. Iya. Udah beda rate itu. Oke. Apa yang muncul, apa yang ingin di-shifting energinya? Pak, jadi Ya. kalau kita heal itu memperbesar space ya Pak ya? Oke, kalau di Berkembang Bersama tidak lagi menyarankan untuk healing other people ya, because buang-buang waktu, buang-buang energi, dan kebanyakan orang yang ingin kita heal itu belum tentu seperti kita. Banyak orang yang masih suka dengan drama di kehidupan mereka. Jadi ngapain Anda menurunkan level kesadaran? Misalnya Kiki udah di level 4 nih, terus teman-teman Kiki masih di level 1. Kamu tahu potensinya gede banget, terus karena kamu bergerak dari healing, kamu menurunkan level kesadaranmu untuk selevel dengan teman-temanmu di level 1. Tapi ketika kamu di level 1, teman tuh bilang, enggak deh, kayaknya gue masih enak di sini. Terus lu bingung, aduh, gue menurunkan level kesadaran gue, tapi yang mau gue tolong nggak mau berubah gitu ya. Nah, karena yang saya sadari juga, orang tuh nggak percaya kok dengan apa yang kita katakan. Orang tuh hanya percaya dengan tingkah laku. Oleh karena itu, keep being you di level yang sekarang. Dan kemudian kamu terus berkarya dan menginspirasi orang-orang, keluarga, dan kakak. Nggak tahu kenapa ini muncul. Kakak. Kamu ada kakak? Iya, ada. Yang mudah-mudahan sedang memperhatikan tingkah lakumu. Karena apapun usaha kamu untuk menasihati dia, nggak ngefek. Karena semakin kesini yang saya sadar, orang nggak percaya. Tapi dia akan lihat, ini adikku ngomong mengenai possibilities, apa dia benar-benar sudah melakukan itu gitu. Apa yang muncul, Ki? Iya sih, benar. Kalau maksudnya space di diri kita gitu, Pak. Jadi kita terus bisa memperbesar space di diri kita untuk menerima itu dengan latihan-latihan itu. Ya, space itu adalah efek samping saat kamu menjadi infinite being. Karena infinite being adalah kebersatuan dengan semesta ini. Yang space ini. Jadi ketika kita berbicara dengan space adalah semesta. Tapi kalau dari sisi psikologi ataupun pendekatan dari Profesor Gabor Mate, space itu adalah stimulus. Space itu adalah ruang antara stimulus dengan reaksi. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengganggu dirimu, ini ada ruang nih yang bisa kamu lihat. Aku mau ngambil keputusan apa? Aku mau marahkah? Atau mau duduk dulu? Dan sebagainya. Itu dari sisi psikologi ya. Tapi kalau dari sisi kesadaran, space itu adalah ya nggak punya label Kiki lagi, tapi infinite being. Kamu udah kebersatuan dengan universe, gitu. Yang biasanya kamu alami, kamu suka ke hutan ya, suka ke alam. Iya benar. Ya, ketika kamu di alam itu, kamu sedang ketemu dengan your infinite being. You become infinite being, bukan ketemu. Kamu sudah menjadi. Jadi untuk mengetahui apa sih sensasi infinite being, ya ketika kamu berada di hutan itu, kamu kebersatuan dengan semuanya. Walaupun kondisi permasalahan masih ada, tapi bagaimana kamu melihatnya udah berubah gitu. Iya benar. Gitu. Iya benar-benar sih Pak. Jadi tuh infinite being itu dia nggak bisa selalu standby di situ karena ketutupan banyak luka-luka gitu. Nice. Yes. Jadi batu adalah luka-luka yang sama Michelangelo dilepasin sehingga ketemulah David atau infinite being tadi. Gitu. Jadi tugas kita sekarang bukan mencari cinta keluar, tapi mengeluarkan, melepas point of view yang kita punya terhadap diri kita sendiri. Aku gagal, aku anak yang durhaka, aku tidak seperti orang lain, aku sukanya nunda. Itu semuanya dilepaskan dulu. Karena itu adalah point of view yang berdasarkan otak kritis kita. Karena otak itu kalau jadi tuan menakutkan, kalau jadi pelayan sangat menyenangkan. Yang kerjaannya otak kita akan selalu pintar melihat yang salah di kehidupan kita. Dari diri kita. Berarti trigger itu sebenarnya bagus ya Pak untuk... itu ya. Ini yang saya kejar. Yes, kamu cepet banget Ki, keren. Ya, tugasnya trigger adalah mengingatkan kita untuk udah lipas belum? Udah dilepas belum? Keren kamu, keren. Yes. Kejadian nggak bisa sadar itu. Kenapa? Pas kejadian ada triggernya kok jarang gitu loh bisa nongol kesadaran itu. Ya karena nggak karena nggak familiar untuk melepas tuh nggak familiar. Iya. Yang familiar adalah avoidance. Aku nggak mau begini, aku nggak mau. Dan kamu kan lagi asik kan, lagi asing atau baru berapa bulan ini kan kamu
tertarik dengan dirimu sendiri baru berapa bulan ini ya? Iya benar. Ya nggak apa-apa juga. Ini adalah proses karena ini untuk semuanya ya. Tidak ada titik yang sedang kita kejar ya. Karena ini adalah journey kita. Tolong nikmati, tolong banget dinikmati karena ini adalah investasi sangat-sangat investasi jangka panjang di kehidupan Anda selanjutnya. Anda akan getting better, getting easier karena Anda sudah memutus abuse yang sudah kita bergerak dari stupidity, kita nggak bergerak dari kesadaran dari kehidupan-kehidupan. Jadi permasalahan ini akumulasi dari kehidupan yang sebelumnya karena kita tidak menggunakan kesadaran. Dan untungnya Anda sudah hadir bersama kita belajar kesadaran dan terputus abuse-nya di kehidupan ini. Di kehidupan yang selanjutnya kita akan getting better. So please say thank you to yourself. Terima kasih ya karena sudah semakin tertarik dengan diriku. Sayang, cinta, mengganti self-talk-nya karena kehidupan Anda akan lebih mudah nanti. Dan ini adalah proses, story. Jadi tolong jangan berikan tekanan yang luar biasa ke dirimu. Oke Pak. Terima kasih Kak. Sami-sami. Aduh. Oke, ada lagi yang muncul. Apa yang pengen di-shifting energinya? Selamat malam, Pak. Halo. Ini kan mau jam 10 ya, menjelang 2 jam lagi jam 12. 2 jam lagi kan kita? Enggak, bukan yang itu, Pak. Bukan yang itu. Oke. Keripik-keripik itu weird gitu ya. Ini tiba-tiba muncul aja gitu. Gimana? Bukan yang itu tapi, Pak. Tadi udah waktu Mbak Dinda mulai ngomong ya. Kan sempat ada gangguan. Pikir saya langsung gini, Mbak Dinda ngomongnya nggak will dulu deh, nggak yang lucu-lucu gitu. Makanya terganggu enggak sih. Maaf Mbak Dinda, enggak. Bercanda aja. Ya gini Pak, ini soal gini, kita kan orang, apa ya, yang saya perceive orang-orang di sini, di grup ini, itu adalah aduh kok ngomongnya kok yang muncul entitas sih. Oke, boleh masuk dari situ terus. Luar biasa, maksudnya yang lain daripada yang lain, kesadarannya lebih lah ya daripada yang lain gitu. Terus itu kan kita perceive yang energi yang lain juga kan Pak? Ya. Maksudnya kayak astral dan sebagainya gitu kan? Atau energi yang kena kan secara teori ada energi yang terekam dan ada terus di suatu benda kan? Yes. Nah, gitu. Oke. Terus itu kalau kita terasa itu apa ada memang kita di apa itu CPU kita itu memang ada CPU being kita loh ya. Bukan CPU otak ya, CPU being kita itu ada. Emang ada. Ya. Dan itu kan pasti akan kita alami karena itu adalah masuk kategori kesadaran. Namun pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah ini relevan buatku saat ini? Jadi kita akan selalu sensitif dengan hal-hal seperti itu ya. Namun pertanyaan yang selanjutnya yang perlu Dwi tanyakan ke dalam diri Dwi, apakah ini relevan buatku? Ataukah ini hanyalah sebuah kesadaran saja? Apa yang muncul Dwi? Iya sih, biarin aja. Ya. Kesadaran aja udah ini aja apa? Ya. Oh ya itu, oh ya gitu kan? Ya. Kayak kamu ke Mangga 2 masih ada nggak sih? Jadi kalau kamu ke Mangga 2 kamu udah tahu toko yang sedang kamu tuju. Terus kan ada toko-toko lain yang manggil-manggil, Dwi gitu. Kalau kamu menghabiskan waktu kamu untuk menghampiri toko-toko itu padahal itu nggak relevan, akhirnya perjalanan kamu menuju ke toko yang sedang kamu benar-benar tuju akan agak lama. Dan itu nggak apa-apa juga karena kita sedang tidak mengejar karena waktu itu nggak berlaku di kesadaran kan. Waktu adalah buatan. Jadi semuanya adalah saat ini sekarang sebenarnya. Jadi paling tidak dengan kesadaran ini kamu menyadari, oke, aku akan sensitif. Semakin besar spaceku, akan semakin sensitif diriku. Pertanyaannya adalah, apakah hal-hal yang sedang aku sensitifkan ini nggak tahu bahasa Indonesia, sensitifkan ini, apakah relevan buatku saat ini atau sekedar informasi aja gitu. Oke, coba masuk dari sini. Apa sih yang informasi yang sedang semesta berikan kepadaku dengan aku sensitif dengan entitas-entitas ini gitu. Oh gitu. Ya kemarin sih coba gitu kan. Ya. Dengan bahasa saya ya. Apaan sih gitu. Apa sih gitu kan. Kayak ketemu orang,
kayak ketemu temen gitu, tetangga. Ya, Terus yang lagi, aku lagi gini, kayak merasa apa, ada yang curhat gitu loh, Pak. ya, 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 Terus ya, habis ya, itu, apaan sih? Apaan sih gitu kan? ya, ya, Terus, ya, yang muncul adalah ya ini, eh ada rasa bosan, saya nangkep ada rasa bosan. ya. Terus habis itu ada rasa, ya, iya, saya harus lebih eh ini menyayangi diri saya sendiri. Maksudnya, Ya, ya, sudah menyadari bahwa sudah pada titik inilah kesadaran saya. ya, 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 ya. Dan ini adalah kontribusi dari apa yang kamu perceive dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang lagi tidak suka dengan dirinya. Kan mayoritas kehidupannya orang sedang tidak suka kan dengan dirinya. Jadi itu yang mungkin kamu perceive ketika kamu sedang self-blame dirimu, itu kamu sedang perceive orang-orang sedang tidak suka dengan dirinya dan kamu memperceive point of view tersebut, kemudian kamu cek and recheck, oh enggak kok, ini bukan punya aku, ini orang-orang sedang tidak suka aja dengan dirinya sendiri. Dan mengingatkan saya untuk suka dengan diri saya sendiri, untuk semakin dekat dan iya. saya dengan diri saya sendiri. Gitu. Iya, Gitu. terus satu lagi Pak, ada yang Ya, lucu. Tempo ya. hari saya lagi manyun sama diri saya sendiri ya. Soalnya merasa, aduh bosen bosen banget gitu loh. Ya, Kayak stuck gitu kan. Kayak ya, stuck gitu. Terus ya, tiba-tiba saya nanya, semesta ini apa sih gitu kan. ya, Terus yang muncul adalah ingin keluar kota kan gitu. ya, ya, Kamu keluar kota lah gitu sebentar. ya, Ya emang ya, sih bisa keluar kota cuma ya 3 hari lah. ya. Tapi kemudian yang muncul adalah pindah kota, Pak. Oke, 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 oke. Ya, Nah, saya ya, kan bingung, ini saya kerjaan di sini, terus ya. ini kayak gitu tuh kayak apa? Masa sekarang sih kayak gitu loh, Pak. Oh, nice. Itu bagus. Right now or in the future. Nanti apa sekarang? Itu juga bisa dijadikan question lanjutan. Dan Kiki, Dwi, ini tolong yang perlu kamu cek kesadarannya adalah dari apa yang Kiki sama Rosita tadi katakan, yaitu pastikan, karena Rosita bilang atau Kiki bilang, mereka mendapatkan orang-orang lingkungan yang sama seperti yang mereka anggap toksik akibat seperti layaknya orang tua mereka, orang tuanya Kiki. Atau si Rosita bilang, kok aku pindah perusahaan ketemu bos yang sama, yang menyebalkan juga. Iya, karena lu pindahnya atau apa ya, bergeraknya dari tidak menginginkan kondisi ini. Jadi itu kenapa orang-orang yang liburan tapi dari aku nggak nyaman di Indonesia, aku pengen healing lah keluar negeri. Tapi selama perjalanan keluar negeri di imigrasi penuh dengan masalah, kemudian ini klien saya sih, sampai di Jepang anak-anaknya hilang ininya jaket winternya gitu ya karena waktu berangkat di Indonesianya aku nggak mau dengan kondisi di Indonesia, aku pengen liburan ya, akhirnya dibawakan kondisi yang sama karena vibrasinya adalah low vibration gitu. Jadi apapun yang keputusan yang Dwi nanti ambil, mau pindah kerja, pindah kota kah, based on choosing, bukan based on I don't like this condition, I want to move. Itu sangat-sangat tidak saya sarankan. Apa yang muncul, Dwi? Iya, ya in the future itu Pak. Yes, oke. Pindahnya in the future, terus yes. yang sekarang berarti kamu harus mempersiapkan diri kamu, Dwi, kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk lebih suka pada diri kamu sendiri dulu. Kondisi sekarang diterima dengan sepenuhnya ya, apapun diterima. itu ya. Iya, gitu. Ya. Oke Pak. Termasuk ini ya Pak ya. Apa tuh? Ini. Kak pernah ya saya tuh nemu ini Pak, apa itu yang namanya karma apa? Pemutus karma. Oke. Apa definisi pemutus karma? Pemutus karma jadi ada satu orang dalam satu generasi itu yang memutuskan karma-karma dari keluarga besar kayak gitu loh Pak. Oke. Saya pernah beberapa orang itu ngomong saya bingung apaan sih itu. Sekarang sih dulu sampai kebingungan terus belajar kan. Iya. Terus belajar sampai ke yang Hindu itu ya. Iya. Yang 3 dharma itu kan. Nah, terus habis itu tapi makin ke sini saya cuek aja. Iya. Pokoknya saya selesai lah gitu. Yes.
Karma itu pembelajaran bagi orang yang berkesadaran dan karma adalah hukuman bagi orang yang tidak berkesadaran. Dan memang di saya pemutus karma bebannya terlalu besar ya yang sedang kita taruh ke diri kita sendiri karena kita sedang bertanggung jawab akan perjalanan kita masing-masing. Perjalanan keluarga. Jadi keluarga misalnya ada 2 anak, ayah dan ibu, yaitu mereka udah punya masing-masing line-nya gitu. Jadi kamu juga punya line-nya masing-masing. You're not responsible about other people. Tapi yang paling penting adalah sudah sejauh mana kamu merespon apapun yang semesta mau berikan kepada kamu. Karmamu dengan kejadian yang sedang kamu alami, kontrak jiwanya udah jelas. Kamu akan mengalami kejadian seperti ini, berkah seperti ini, teman-teman yang asik seperti ini, teman-teman yang menyebalkan seperti ini. Itu udah pasti terjadi. Yang paling penting adalah bagaimana kamu meresponnya. It's not about the problem, but how you respond it. Itu yang paling penting sebenarnya. Iya, our emotion is valid, Yes. but our response is flexible gitu kan. Yes. Iya. Keren tuh. Ya. Liquid ya. Iya, Yes. iya, iya. Iya sih, lucu. Pemutus karma apa? Iya, berat banget loh, Mbak. Itu terasa berat banget Yes. sih. Ya, Cuman ya. ya ini Dan kadang-kadang saya juga agak gaslight juga di saya energinya. Saya nggak tahu apa maksud dia ngomong seperti itu ke kamu kan. Di saya nggak kind cara ngomong seperti itu. Iya, saya merasa terserang, Pak. Ya. Saya merasa diserang gitu kan. Kayak ditunjuk gitu kan. Nah, Yes, lu yes. sih gitu. Ya. Lu ini gitu. Ya, Apa? ya. Ini adalah tanggung jawab kamu gitu, bukan keluargamu jadi seperti ini kan itu tanggung jawabmu lah. Ya. Mereka punya hidup sendiri-sendiri. Ngapain saya bertanggung jawab gitu loh. Ya. Ya begitulah. Ya nggak enak banget itu emang. Yes. Ya. Yes. Ya, makasih, Sekali Pak. lagi saran saya bukan separasi dengan orang-orang. Ini untuk semuanya ya, bukan hanya untuk Dwi. Jadi kebanyakan orang di luar sana kerjaannya adalah menyerang kita yang berkesadaran karena memang kita dianggap pertama adalah kambing hitam di keluarga kita atau di lingkungan kita. Kita aneh banget dan kita tidak bisa dikontrol. Oleh karena itu banget. Jadi Tapi begitu kesini mereka mendekat loh, Pak. Yes, pasti. Karena kamu nggak punya dinding separasi lagi kan. Kamu nggak ada aku dan dia, nggak. Tapi aku versus dia, nggak gitu lagi. Tapi aku dan dia. Nah, keteduhan inilah yang orang-orang tidak temukan dari lingkungan yang ada di luar sana. Tapi ketemunya di kamu. Ketemunya kita yang ada di sini. Jadi nggak mengherankan. Karena kita teduh, kita didekati oleh mereka. That's okay. Keputusannya ada di tangan kita. Apakah kita mau tetap berteman dengan mereka atau menjadikan mereka sebagai sebatas say hello aja. Karena kita tidak disarankan juga yang berkesadaran untuk memutus hubungan dengan orang. Enggak. Tapi kita bergerak dari kesadaran. Kita menerima semua. Atau Sun Tzu mengatakan tolong ajak musuhmu semakin dekat kan. Sehingga kita tahu mereka gitu. Jadi ya itu sih. Oke, sebelum kita close, ada lagi? Ya, makasih Pak. Sami-sami Dwi. Oh ya, terima kasih juga sama yang tadi sharing. Siapa tadi Mbak Rosita, Mbak Kiki ya, sama semua. Ya. Itu ya secara tidak langsung itu memfasilitasi saya juga. Ya. Sangat. Iya. Terima kasih sekali ya. Saya juga terima kasih. Karena kita terkoneksi secara awareness, secara consciousness. Jadi malam ini nggak ada yang kebetulan dan semuanya saya perceive temanya mirip-mirip. Jadi ya seru. Oke, ada satu lagi? Belum? 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini. Don't take it seriously. And kedua, tolong jangan percaya saya. Selalu percaya kesadaran Anda. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah untuk mengubah kondisi yang ada di luar, tolong ubah dulu kondisi yang ada di dalam. Bukan dari rasa bersalah, melainkan sebuah kesadaran. Aku berhentilah ngomong kedamaian kepada orang-orang di luar, tapi di dalam diriku masih berperang. Itu pesan dari Mahatma Gandhi. Love yourself, accepting everything that happened to you. Naturally, yang di luar tuh akan berubah dengan lebih elegan. Elegan tuh simple but works. Karena semuanya adalah energi. Sayang kalau kita tidak manfaatkan. Karena Anda sendiri adalah infinite being yang berupa energi itu sendiri. Terima kasih. Rekamannya akan segera saya upload. Please be kind to you. Love yourself and please keep having fun. Bye-bye.